Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Fa ikhwati fillah, atulafat talibat, a'adakumullah jami'an. Nuwasil darsana al-yawm. Al-an mazilna natakallamu an mu'jizati ar-rusuli wal anbiya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih membahas tentang mukjizat para nabi dan rasul ya. Kemarin kita udah membahas mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Ibrahim, Nabi Soleh. Insya Allah kita akan membahas pada hari ini tentang mukjizat Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat beliau yang pertama adalah mukjizatul yad, ya, mukjizat yang terletak di tangannya beliau. Ini di surah An-Naml ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, wa adkhil yadaka fi jaybik. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Takhruju baydo'a min ghairi su'in. Dan apa? Ketika Nabi Musa itu mengeluarkan tangannya dari kantongnya, Masya Allah ya, tangannya itu berwarna putih bercahaya, min ghairi su', bukan putih karena penyakit ya. Dalam tafsir itu dikatakan tuh seperti seperti potongan potongan bulan ya, bulan yang bercahaya terang benderang ya. Fitis ayatin ila fir'aun, di 9 ayat kepada Fir'aun. Maksudnya untuk menjelaskan ya bahwasanya Nabi Musa itu adalah seorang nabi dan rasul. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka itu kaum-kaum yang fasik. Ini Musa siapa? Fir'aun dan bala tentaranya ya. Ini mukjizat Nabi sebagaimana Ustaz jelaskan itu sesuai dengan keadaan umatnya. Ini di Nabi Musa itu Masya Allah ya, mukjizatnya itu identik dengan keajaiban, identik dengan sihir-sihir ya, karena di zaman Nabi Musa itu banyak sekali tukang-tukang sihir Fir'aun. Itu yang pertama ya. Tadi itu memasukkan tangannya ke dalam kantong dan keluar tangannya putih seperti cahaya. Lalu yang kedua mukjizatul aso, mukjizat yang terletak di tongkatnya Nabi Musa. Di buku ini diterangkan ada 3 ya mukjizat yang Allah berikan kepada Musa. Yang pertama qalbul aso hayyah. Ini tongkatnya bisa berubah jadi ular ya. Waktu itu Nabi Musa itu menantang para menantang para penyihir-penyihir Fir'aun ya. Waktu itu penyihir Fir'aun itu melemparkan tongkat-tongkat mereka. Dan tongkatnya itu tidak berubah jadi ular ya. Ingat ya, penyihirnya Fir'aun itu tidak merubah tongkatnya menjadi ular, tapi dalam Al-Quran itu dikatakan yukhayyiluna, dijadikan kayak khayalannya, cuma kayak imajinasinya. Sebenarnya yang dilemparkan oleh penyihirnya Nabi Musa itu ya tongkat aja, cuman orang-orang yang melihat itu berhayal seakan-akan tongkatnya itu menjadi ular. Ini kalau bahasa kita sekarang itu matanya orang tuh dihipnotis ya. Pada waktu itu penyihir-penyihirnya Fir'aun itu menghipnotis mata orang. Tongkat yang dikeluarkan oleh oleh penyihir itu ya tetap tongkat, cuman matanya orang itu yang melihat itu seperti seperti ular. Jadi tongkatnya tidak berubah ya, tetap dia tongkat, tapi yang melihatnya, yang melihat tongkatnya para penyihir-penyihirnya Fir'aun ini seakan-akan melihat seekor ular, padahal
cuman imajinasi atau cuman khayalan orang yang melihat saja. Jadi hipnotis itu udah ada di zaman Nabi Musa ya. Nah, adapun Nabi Musa ketika beliau, ini ingat ya, beliau itu ketika mengeluarkan mukjizat itu semuanya dari wahyu Allah ya. Nah, itu Allah perintahkan kepada Musa untuk melempar tongkatnya. Nah, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya itu langsung beneran berubah jadi ular ya, asli ya. Nah, ini penyihir-penyihir ini bisa membedakan ya, yang mana yang hipnotis, yang mana yang asli. Nah, karena di mata penyihir itu tongkat yang mereka lemparkan itu ya tetap tongkat di mata mereka. Adapun tongkatnya Nabi Musa ini betulan berubah menjadi seekor ular ya. Nah, maka ketika itu para penyihir pun beriman kepada Nabi Musa, dan akhirnya penyihir ini yang beriman kepada Nabi Musa semuanya dieksekusi oleh siapa? Oleh Fir'aun. Ya, kejamnya Fir'aun itu. Kemudian infilakul bahar. Nah, ini ketika tongkatnya Nabi Musa dipukulkan di mana? Di Laut Merah ya. Dipukul, langsung terbelah lautannya. Ketika itu Nabi Musa dan para pengikutnya, kaumnya, itu menyeberangi lautan yang sudah terbelah ya. Ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah melewati, ketika Fir'aun ini hendak ikut-ikutan hendak mau menyeberangi lautan ini ya, ketika itu laut yang sudah terbelah itu ditutup lagi. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya pun Allah tenggelamkan di Laut Merah. Bahkan ya, ini Fir'aun ini ketika dia hendak meninggal, ketika dia hendak mati, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi Allah sudah tidak terima tobatnya ya. Dalam hadis dikatakan innallaha la yaqbalu taubata ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima tobat seseorang selama napasnya tidak sampai ke kerongkongan. Artinya selama kalau sudah sekarat itu udah sakaratul maut ya, udah di penghujung hidupnya, itu sudah tidak diterima tobatnya ya. Makanya antum semua ini tobat main game ya. Ini jangan main game terus ya. Waktunya belajar boleh main game ya, tapi ingat waktu ya. Jangan waktunya belajar dipakai main game ya. Waktu ujian juga ya, jangan ya waktu ujian antum main game ya, tidak belajar malamnya sampai nilai-nilainya antum semua hancur. Boleh main game tapi ketika di waktu yang tepat ya. Kita lanjutkan tadi mukjizat kedua, tongkatnya bisa ketika dipukulkan terbelah, lautan itu terbelah untuk diseberangi. Ini semua dengan izin Allah. Baru yang ketiga tafajjurul ma' minal hajar, ini ada di surah Al-Baqarah ya. Ini ketika tongkat Nabi Musa itu memukul memukul batu, keluar air dari batu ini. Ini salah satu mukjizatnya Nabi Musa ya. Bayangin gimana batu bisa ngeluarin air ya, padahal di dalamnya batu itu nggak ada air ya. Nabi Musa pukul tongkatnya, pukul di di batu itu, akhirnya dari batu itu mengalir air ya. Ini Masya Allah ya, nggak ada yang bisa ngelakuin ini kecuali Nabi ya, yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lanjutkan. Ini dia mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau mukjizatnya Nabi siapa tadi? Nabi Musa itu identik dengan keajaiban-keajaibannya atau identik dengan sihir. Adapun Nabi Musa ini di zaman beliau itu, ini banyak orang-orang ahli-ahli kedokteran atau ahli pengobatan ya. Makanya mukjizatnya Nabi Musa itu ini diantaranya disebutkan di sini. Yang pertama, kana yasna'u minatini kahai'atit thair. Nabi Musa itu membuat membuat burung dari tanah liat. Ini Nabi Musa membuat buat burung dari tanah liat dibentuk, kemudian yang furufihi ditiupkan
Nah, maka burung tangan liatnya tadi berubah menjadi burung ya. Nah, langsung terbang biiznillah. Nah, di Al-Qur'annya surah Al-Baqarah juga juz 3. Fayakunu tayrom biiznillah, dengan izin Allah ya. Nah, tidak bisa Nabi Musa itu membuat sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, mukjizatnya Nabi Musa, ibrahul akmaha wal abrosoh, menyembuhkan orang buta. Nah, ini zaman sekarang ini belum tentu dokter-dokter itu bisa menyembuhkan orang buta, tapi Nabi Musa Masya Allah, waktu itu bisa menyembuhkan orang buta. Kemudian wal abros, ini kusta apa gimana itu, abros itu lupa, juzam abros, penyakit kusta kalau nggak salah, ini yang yang merah-merah itu, lupa Ustadz ya, abros. Biiznillah min ghairi tanawulid dawa, bisa menyembuhkan orang yang buta dan penyakit kusta atau penyakit merah ini, lupa Ustadz, tanpa meminum obat. Nah, Masya Allah ya, ini kalau sakti sekali ya, lebih sakti daripada dukun Nabi Musa ini. Tapi semuanya ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, salisan ihya'ul mauta biiznillahi taala, bahkan ini mukjizatnya Nabi Musa, beliau pernah menghidupkan orang yang sudah mati ya. Nah, di dalam kubur itu orang yang mati itu Nabi Musa hidupkan. Tentunya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang keempat, al-ihbaru bil muhibata, kabar-kabar gaib tentang perkara-perkara yang di masa lalu dan di masa depan ya. Nah, ini Nabi Musa Masya Allah, ini semuanya wahyu dari Allah ya. Adapun kalau dukun-dukun itu wahyunya dari syaitan ya. Nah, ini orang yang tahu masa depan itu, catat ya, orang yang tahu masa depan itu cuma ada dua. Yang pertama seorang nabi atau rasul, dan yang kedua dukun ya. Adapun nabi dan rasul, ketika mengkabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tentunya semuanya berasal dari wahyu ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun adapun dukun itu dapat beritanya dari setan ya. Setan yang mencuri berita di langit ya. Kalau antum mau baca cerita setan yang mencuri mencuri berita wahyu yang ada di langit itu, antum baca surah Al-Jin ya. Ini di riwayat itu Ustadz pernah baca itu di kitab Tauhid ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ ada hadis mengatakan bahwasannya jin itu bertumpuk-tumpuk ya, seperti kayak yang bisa ditumpuk tinggi itu. Pokoknya mereka bertumpuk-tumpuk sampai sampai langit. Ini ya, mereka mencuri berita di langit ya. Ini kadang kalau mereka kalau mereka didapati oleh malaikat maka kena panahnya. Makanya yang kita lihat bintang jatuh itu sebenarnya setan yang terkena panah daripada malaikat ya, yang hendak mencuri berita yang ada di langit ya. Yang kelima ya, mukjizat Nabi Musa itu rafa'allahu iyyahu ilas sama. Ini Allah angkat Nabi Musa alaihi salam ke langit keberapa ini, lupa Ustaz, ke-7. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa ke langit. Ini dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Nabi Musa itu tidak dibunuh, tidak disalib, melainkan Allah angkat beliau ke langit ya. Dan nanti di hari kiamat kelak Nabi Musa akan turun, bukan menjadi nabi tapi menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ya. Ketika Nabi Musa turun itu babi-babi akan dibunuh, lalu kemudian salib-salib akan dipatahkan. Ini maksudnya kayak ada yang ulama mengatakan bahwasannya Nabi Musa itu mengharamkan babi sebagaimana orang Kristen menghalalkan ya. Lalu kemudian salib-salib dipatahkan, maksudnya mereka yang menyembah Nabi Musa akan mereka yang menyembah Nabi Musa akan tunduk kepada perintah Nabi Musa untuk
menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surah juz berapa, juz 6 An-Nisa kalau enggak salah. Ubudullaha rabbi wa rabbukum, ya. Rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, ini Masya Allah ya, panjang ceritanya. Nah, ini kalau antum baca kitab Riyadhus Shalihin, nah ini ada di bab-bab terakhir itu, nah, banyak terjemahannya. Kitab Riyadhus Shalihin itu Masya Allah seru ya, cerita hadis-hadis tentang akhir zaman. Nah itu semuanya perkara gaib ya, perkara gaib yang tidak boleh ditebak-tebak, harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya. Berita masa depan itu ada yang dari Nabi dan ada yang dari dukun ya. Kalau dukun jelas ya dapatnya dari setan, kalau Nabi dapatnya dari wahyu. Tapi kita lanjutkan terakhir mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Al-Quranul Karim. Nah ini kalau di zaman Nabi Muhammad itu, ini orang-orang ini berbangga-bangga dengan balago, kefasihan kata. Nah, sehingga waktu itu Masya Allah ya, syair-syair itu sangat laku di zaman Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan ada orang yang pintar bersyair itu, nah itu dikasih duit ya, dikasih duit. Nah, misalkan ada syair pujian tentang siapa, tentang orang ini. Nah ini yang dipuji ini ngasih duit kepada orang yang pintar syair ini. Masya Allah ya, waktu itu Masya Allah pokoknya syair-syairnya manusia itu luar biasa pada waktu itu, tapi semuanya itu kalah dengan Al-Quran ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan kalaupun seluruh manusia ya membuat satu ayat saja yang menandingi Quran, maka manusia tidak akan bisa. Makanya Umar bin Khattab ketika baru membaca Quran itu langsung masuk Islam ya. Ketika membaca kalau tidak salah surah Toha ya. Ini beliau Umar bin Khattab ini mengatakan ini Al-Quran ini tidak dibuat oleh manusia, bahasanya sangat luar biasa. Makanya Umar bin Khattab ini langsung ya beriman, langsung masuk Islam padahal baru baca beberapa ayat aja dari surah Toha. Nah ini menegaskan bahwasannya Masya Allah kefasihan ya dan tingkat bahasanya Al-Quran itu sangat tinggi ya. Nah kalau kita ini yang belum paham namu sorop, yang enggak tahu ya. Tapi kalau kita dengar aja Masya Allah Al-Quran itu, walaupun kita enggak paham maknanya itu, kita dengar itu ayat-ayatnya luar biasa ya. Dibanding dengan lagu-lagu, apalagi musik-musik itu enggak ada apa-apanya luar biasanya Al-Quran dibandingkan dengan musik-musik ini. Nah, tapi selanjutnya insyikokul qamar. Nah, terbelahnya bulan ya. Nah, ini Masya Allah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad, terbelahnya bulan. Nah, ini ada kisahnya dalam riwayat itu. Ada seorang raja lupa satu pokoknya pimpinan kaum ya, atau raja atau kepala suku waktu itu meminta bukti ya. Meminta bukti kalau misalkan Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad dengan izin Allah membelah bulan. Nah ini diabadikan dalam surah Al-Qamar ya, juz 25. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Nah ini telah dibuktikan oleh NASA ya. NASA ini NASA itu lupa Ustaz, ini badan antariksanya Amerika ini telah dibuktikan bahwasannya bulan itu telah terbelah ya. Nah ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu benar-benar ya kitab yang sesuai dengan fakta dan realita. Nah, kemudian Naba'ul Ma min baini as-sabihi. Nah ini keluar bercucur air ya dari tangan Nabi Muhammad SAW. Bukan keringat yang keluar, tapi air ya, air yang langsung bisa diminum dari jari Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan dalam riwayat juga dikatakan ini keringatnya yang keluar dari badan Nabi Muhammad SAW itu sangat harum ya. Bahkan para sahabat ada yang mengambil keringatnya Nabi sebagai parfum ya. Nah, ini mukjizat ini, kalau orang biasa keluar dari badannya itu ya keringat bau asam ya. Tapi kalau Nabi Muhammad Masya Allah keluar keringatnya itu
kayak bau kasturi ya, harum ini. Nah, ini bukan manusia biasa ini, seorang nabi ini, mukjizat ini. Nah, kalau orang biasa yang keluar ya keringat asam, kalau nabi yang keluar dari tubuhnya itu keringat yang berbau parfum. Nah, kemudian taksirut to'am ya, bisa memperbanyak makanan. Nah, ini juga dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW pernah membagikan ya, membagikan makanan di dalam suatu nampan baki itu. Ini Nabi Muhammad menyuruh untuk ditutupi ya. Ini rotinya dibagikan kepada para sahabat waktu itu, waktu perang perang Ahzab ya, perang Khandaq ya. Ini sahabat pada kelaparan semua. Nah, akhirnya Nabi Muhammad memanggil Jabir ya, yang punya makanan pada waktu itu. Padahal makanannya Nabi Muhammad itu satu baki itu untuk ribuan sahabat itu cukup ya. Nah, ini makanannya dikasih roti, dikasih dikasih kuah-kuah gitu. Ini para sahabat, ribuan sahabat ya. Nah, yang waktu itu ikut menggali parit untuk persiapan perang tuh semuanya dapat jatah. Ya, tidak ada yang tidak dapat jatah, padahal cuma satu baki segini ya. Nah, ini bayangkan ya, kalau antum makan di pondok, apalagi putranya ini. belum 5 menit udah habis ya. Nah, kalau ada yang bisa kayak Nabi ini, masya Allah ya, banyak bakal bisa nambah kita lauk ya di pondok ya, masya Allah. Ini hanya milik Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Haninul Jiz'i ilaihi salatu wassalam. Nah, ini ada pohon kurma yang menangis kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ceritanya dalam hadis ini, hadisnya sahih ya. Nabi itu ketika itu ketika Nabi khutbah itu, beliau ya dibuatkan mimbar oleh salah seorang sahabat. Akhirnya Nabi pun menjauh dari pohon kurma yang biasanya waktu itu Nabi itu ketika khutbah dekat dengan pohon kurma itu. Ketika itu pohon kurmanya itu nangis ya. Dalam riwayat itu seperti suara onta yang hamil, onta yang bunting ya, terdengar suara tangisannya jelas ya. Nabi, sahabat pun dengar. Akhirnya Nabi pun mendatangi pohon kurma itu, dielus-elus pohon kurmanya, dipeluk. Akhirnya pohon kurmanya pun tenang ya, diam ya. Ini masya Allah ya, pohon kurma pun rindu ya, cinta kepada Nabi. Maka kita harus ya lebih cinta lagi daripada pohon kurma ya. Makhluk yang tidak memiliki akal bisa rindu pada Nabi, bisa nangis karena jauh dari Nabi dulu. Nabi sering dekat ya, ketika khutbah sering dekat dengan pohon kurma ini, sering mendengar nasihat, hadis-hadisnya Nabi. Tapi ketika Nabi dibuatkan mimbar yang baru agak jauh dari pohon kurmanya ini, akhirnya pohon kurmanya nangis ya, karena Nabi jauh darinya ketika Nabi hendak berkhutbah atau ceramah. Kemudian yang keenam, ikhbaruhu bil mugibat wa bukuiha kama akhbar. Berita-berita tentang masa depannya. Ini juga wahyu ya. Ini seperti turunnya Dajjal, turunnya Nabi Musa, apalagi banyak ya. Antum baca aja hadis tentang seru insya Allah ya, kejadian-kejadian akhir zaman ya. Itu diterangkan semuanya di situ ya, masya Allah. Apalagi contohnya banyak pokoknya, tidak bisa Ustaz sebutkan ya. Kemudian yang terakhir, mukjizatnya adalah sebenarnya banyak ya, tapi yang disebutkan sini cuma 7, adalah Isra dan Mi'raj. Ini ketika Nabi Muhammad menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwasannya ini sholat ini perkara yang mulia. Kalau yang ibadah-ibadah yang lain itu cukup dengan wahyu saja ya, disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi kalau Isra Mi'raj ini langsung Nabi Muhammad ya menerima perintahnya di Sidratul Muntaha ya. Ini di langit, di atasnya lagi langit ke-7 ya, bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa masuk ke sana. Dan Nabi Muhammad ini tidak butuh ya yang namanya tidak butuh roket, tidak butuh apa lagi.
Tidak butuh pesawat untuk menuju langit ketujuh. Nah, ini beliau naik kendaraan yang namanya buruk ya. Nah, bentuknya ya, wallahu a'lam ya. Gimana? Karena kita tidak pernah melihat ya. Kalau ada hadis yang menunjukkan bahwasanya bentuknya begini-begini, wajib kita percaya. Nah, ini saja yang Ustadz sampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.